Oke, selamat siang semuanya. Eh, Terus ya, kita di dunia ekonomi dan dunia bisnis seringkali mendengar kata pasar modal. Akan tetapi banyak orang yang belum memahami fungsi dari pasar modal sendiri. Oleh karena itu, izinkan kami dari kelompok satu memaparkan dan mempresentasikan dengan saya sendiri Hanifah dan dua rekan saya, Rendiliano dan Rehan Sensini, yang akan memaparkan mengenai memahami fungsi pasar modal dan prinsip keterbukaan. Oke, next. Oke, sebelumnya apa sih pasar modal itu? Jadi, pasar modal itu diibaratkan jantung di perekonomian era modern ini, tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana berlebih atau investor. Hal ini bukan hanya tentang saham, tetapi juga obligasi, reksadana, dan berbagai instrumen keuangan lainnya. Pasar modal memungkinkan perusahaan berkembang dan investor meraih keuntungannya. Next. Jadi, fungsi utama dari pasar modal sendiri adalah mobilitas dana, yaitu pengumpulan dana. Nah, di pengumpulan dana ini, pasar modal menjadi wadah awal bagi perusahaan untuk mendapatkan modal dalam jangka waktu panjang dari masyarakat. Selanjutnya, ada pembangunan ekonomi. Pada pembangunan ekonomi, dana yang terkumpul digunakan untuk ekspansi bisnis, inovasi, dan penciptaan tenaga lapangan kerja. Dan yang terakhir ada efisiensi alokasi modal. Efisiensi alokasi modal ini mengarahkan dana ke sektor-sektor produktif yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. Oke, next. Baik, selanjutnya fungsi kedua dari pasar modal yaitu menentukan harga. Kita membahas fungsi kedua pasar modal, yaitu sebagai sarana menentukan harga efek. Pasar modal berperan sebagai mekanisme yang efisien dalam menentukan harga wajar suatu efek, seperti saham atau obligasi melalui interaksi antar penawaran dan permintaan. Harga terbentuk di pasar modal mencerminkan nilai intrinsik perusahaan serta ekspansi investor terhadap kinerja perusahaan di masa depan. Oleh karena itu, harga efek dari eh, dap- efek dapat menjadi indikator kesehatan finansial suatu perusahaan, membantu investor dalam mengambil keputusan investasi yang tepat, serta juga mendorong tercapainya pasar yang lebih efisien dan transparan. Selanjutnya, fungsi ketiga dari pasar modal yaitu fasilitas terverifikasi investasi, yaitu pasar modal menyediakan berbagai pilihan instrumen investasi yang dapat dipilih oleh investor sesuai dengan profil, resiko, dan tujuan investasinya. Dengan adanya diversifikasi, investor dapat menyebarkan dana ke berbagai instrumen sehingga risiko investasi dapat dikurangi tanpa harus mengorbankan potensi dari keuntungannya tersebut. Contohnya, instrumen yang tersedia di pasar modal antara lain saham sebagai bukti kepemilikan perusahaan, obligasi sebagai surat utang yang memberikan bunga, serta juga reksadana yang dikelola oleh manajer investasi secara profesional. Selanjutnya, eh, prinsip keterbukaan mengapa ini menjadi sangat penting. eh, prinsip keterbukaan dalam pasar modal dan alasannya mengapa prinsip ini menjadi sangat penting. Prinsip ini keterbukaan mengharuskan seluruh pihak yang terlibat di pasar modal untuk menyampaikan informasi yang relevan secara akurat, lengkap, dan juga tepat waktu kepada publik. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk mencegah praktik penipuan, menciptakan kesetaraan informasi bagi keseluruhan investor, serta meningkatkan integritas dan kepercayaan terhadap pasar modal. Dengan keterbukaan informasi, investor juga dapat mengambil keputusan investasi secara lebih rasional dan juga adil. Selanjutnya, Selanjutnya itu adalah implementasi prinsip keterbukaan di pasar modal. Yang pertama itu adalah laporan keuangan. Perusahaan terbuka wajib melaporkan kinerja keuangan secara berkala. Dengan nomor dua yaitu informasi material berupa setiap kejadian yang dapat mempengaruhi harga efek harus diumumkan. Yang ketiga adalah prospektus, yaitu dokumen rinci saat penawaran umum perdana atau
IPO. Yang keempat adalah sanksi tegas, yaitu pelanggaran keterbukaan akan dikenakan hukuman. Next. Adapun manfaat keterbukaan bagi investor dan pasar. Yang pertama adalah kepercayaan investor. Informasi yang transparan membangun keyakinan investor untuk berinvestasi. Yang kedua adalah keadilan pasar, yaitu semua pihak memiliki akses informasi yang sama menciptakan pasar yang adil. Serta efisiensi pasar. Harga efek mencerminkan informasi yang tersedia secara akurat. Next. Tantangan dalam penerapan prinsip keterbukaan. Yang pertama ada asimetri informasi, yaitu perusahaan seringkali memiliki lebih banyak informasi daripada investor. Yang kedua adalah kualitas informasi. Tidak semua informasi yang disampaikan mudah dipahami oleh relevan. Yang ketiga adalah penegakan hukum. Itu memastikan kepatuhan terhadap regulasi keterbukaan. Yang keempat itu perkembangan teknologi, tantangan baru, dan desimasi informasi yang cepat dan akurat. Regulator terus berupaya mengatasi tantangan ini untuk menjaga integritas pasar. Next. Kesimpulannya adalah pasar modal adalah kekuatan pendorong ekonomi dan prinsip keterbukaan adalah fondasi yang menjamin keadilan serta kepercayaan. Dengan transparansi, kita membangun pasar yang lebih kuat dan berkelanjutan. Sudah. Ya, baik. Mungkin hanya sekian yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.